Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diviana Auria dengan NIM 1185012042 dari kelas Kecerdasan Buatan A dengan dosen pengampu Dr. Okalisa STMSG. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu algoritma, yaitu Key-Nearest Neighbor. Dengan judul studi kasusnya penerapan teknik smooth untuk mengatasi imbalance class dalam klasifikasi objektivitas berita online menggunakan algoritma KNN atau Key-Nearest Neighbor. Jurnal ini ditulis oleh Anis Nikmatul Fasanah, Miladi, dan Utomo Pujianto pada tahun 2019 dari jurnal Resti Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi yang berakreditasi Sinta 2. Berita adalah salah satu sumber informasi mengenai kejadian terkini yang dapat ditemukan pada media massa seperti surat, kabar, televisi, dan media lainnya. Perkembangan teknologi informasi turut membantu proses penyebaran berita yang disajikan melalui media online. Media online adalah salah satu jenis media massa yang memanfaatkan jaringan internet yang bersifat real-time atau praktis. Penyebaran berita online yang cepat didukung oleh banyaknya portal berita online seperti Kompas.com, Detik.com, Viva.News, dan masih banyak lagi. Banyaknya berita online belum diimbangi dengan kualitas objektivitas berita dengan baik. Situasi ini membuat pembaca harus memilah sendiri berita online yang dibaca sehingga membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat memilah atau mengklasifikasikan berita tersebut berdasarkan sifat objektivitas berita. Berita online yang digunakan untuk klasifikasi diperoleh dari salah satu portal berita yang populer di Indonesia, yaitu Kompas.com. Terdapat beberapa algoritma untuk mengatasi teks, diantaranya ada SVM, kemudian Nearest, dan KNN. Algoritma klasifikasi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah algoritma KNN. Algoritma KNN adalah sebuah metode yang digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data latih yang memiliki jarak paling dekat dengan objek tersebut. Jumlah sampel berita yang didapatkan dari Kompas.com melalui imbalance class, di mana jumlah berita objektif lebih banyak daripada berita subjektif. Klasifikasi pada imbalance class akan cenderung mengabaikan kelas yang memiliki jumlah sampel yang sedikit, sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap performa dari algoritma klasifikasi. Salah satu cara untuk menangani imbalance class yaitu menggunakan teknik Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOT. SMOT merupakan metode pembangkitan data minoritas sebanyak data mayoritas. Kemudian masuk ke metode penelitian. Yang pertama yaitu sumber data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya, sehingga diperlukan pengolahan khusus. Data dapat berupa angka, gambar, teks, ataupun suara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data teks yang berisi teks berita bahasa Indonesia yang didapat dari salah satu portal berita yang populer di Indonesia, yaitu Kompas.com. Data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 200 berita. Penilaian berita menggunakan teknik clipping. Data yang telah diperoleh dari proses clipping merupakan kumpulan berita dari beberapa kategori. Di antaranya ada berita ekonomi, hiburan, bisnis, sains olahraga, otomotif, dan teknologi. Rentang waktu berita yang berhasil di clipping dimulai dari tanggal 6 Oktober 2018 hingga berita pada tanggal 26 Oktober 2018. Jumlah kata dalam berita berkisar antara 100 kata hingga 1000 kata. Dokumen berita selanjutnya dilakukan pelabelan objektif dan subjektif yang dilakukan secara manual oleh ahli bahasa. Rincian dari jumlah berita objektif dan subjektif dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan kategori objektif sebanyak 176 dan subjektif sebanyak 24 berita. Kemudian masuk ke data pre-processing. Data pre-processing adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengambil informasi dari suatu data yang masih mentah. Teknik ini digunakan untuk menghilangkan noise yang terdapat dalam data mentah sehingga dapat diproses selanjutnya. Tahap pertama ada scaffolding, adalah teknik untuk mengubah semua huruf yang ada menjadi huruf kecil. Kemudian tahap selanjutnya adalah data cleaning.
Data cleaning adalah tahap pembersihan kata dengan menghilangkan koma, titik, dan lainnya. Tahap berikutnya adalah tokenisasi, yaitu memotong dokumen menjadi kata-kata yang berdiri sendiri. Terakhir adalah filtering, yaitu tahap yang mengambil kata-kata penting dari hasil token. Kemudian masuk KNN atau Key Nearest Neighbor. Algoritma KNN adalah sebuah algoritma untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan data latih yang mempunyai jarak paling dekat dengan objek tersebut. KNN termasuk algoritma Supervised Learning. Algoritma KNN bersifat sederhana, bekerja berdasarkan jarak terpendek dari data uji ke data latih untuk menentukan kelas dari data tersebut. Setelah mengumpulkan data-data pada kelompok tertentu, kemudian diambil kelas data mayoritas untuk dijadikan sebuah kelas prediksi dari data uji. KNN memiliki beberapa kelebihan, yaitu tahan terhadap data yang memiliki noise dan efektif terhadap data latih yang berjumlah besar dan memiliki performa cukup baik. Namun, waktu yang digunakan untuk komputasi sangat lama jika data latihnya besar dan sangat sensitif dengan ciri yang redundant atau relatif. Ada banyak cara untuk mengukur jarak kedekatan antara data pada algoritma KNN, diantaranya menggunakan Euclidean distance. Euclidean distance merupakan cara yang sering digunakan untuk menghitung jarak antar data. Cara ini digunakan untuk menguji interpretasi kedekatan jarak antara dua objek. Berikut adalah persamaan dari Euclidean distance. Dengan dis adalah jarak, XI2 adalah data uji, XI1 adalah data sampel, Y adalah atribut, dan N adalah jumlah atribut. Kemudian masuk ke smooth. Smooth merupakan teknik penyeimbangan jumlah distribusi data sampel pada kelas minoritas dengan cara menyeleksi data sampel tersebut hingga jumlah data sampel menjadi seimbang dengan jumlah sampel pada kelas mayoritas. Tahapan dalam melakukan smooth dapat dilihat pada gambar berikut. SYN yaitu data sintesis yang akan diciptakan, XY adalah data yang akan diprediksi, XKNN adalah data yang memiliki jarak terdekat dari data yang akan diprediksi, dan O adalah nilai random antara 0 dan 1. Masuk ke evaluasi klasifikasi. Evaluasi klasifikasi berdasarkan pengujian pada objek yang benar dan objek yang salah. Evaluasi pada penelitian ini menggunakan confusion metric. Confusion metric adalah informasi mengenai hasil klasifikasi aktual yang dapat diprediksi oleh sebuah sistem klasifikasi. Pada tabel 3 akan ditampilkan tabel confusion metric sebuah kelas. Di sini ada aktual positif dan aktual negatif. Yang prediksinya itu prediksi positif yaitu kemudian ada prediksi positif dan prediksi negatifnya. Pada aktual positif ada TP, dan pada aktual negatif ada FP, dan pada aktual positif prediksi ada FN, dan pada aktual negatifnya ada TN. Dari hasil confusion matrix akan ditentukan nilai akurasi, presisi, recall, dan F-measure sesuai dengan rumus yang ada pada gambar berikut. Kemudian hasil dan pembahasan. Jumlah data yang digunakan dalam klasifikasi algoritma KNN tidak seimbang, yaitu dengan jumlah berita objektifnya sebanyak 176 dan subjektifnya sebanyak 24. Sehingga diperlukan tambahan teknik khusus untuk menyeimbangkan kelas data, yaitu menggunakan smooth. Setelah menerapkan teknik smooth pada dataset objektivitas berita, sehingga keseluruhan data untuk klasifikasi menjadi 352 data dengan jumlah berita objektifnya sebanyak 176 dan subjektifnya sebanyak 176. Berikut merupakan jumlah akhir dari berita yang telah dilakukan teknik smooth dengan label objektif dan subjektif. Kemudian ada KNN dan smooth plus KNN. Di KNN berarti jumlah objektif dan subjektifnya masih tidak sama, yaitu 176 dan 124, sedangkan setelah menggunakan smooth jumlahnya menjadi sama, yaitu 176 dan 176. Kemudian perbandingan hasil confusion
metrik dan hasil performa klasifikasi algoritma KNN tanpa smooth dan klasifikasi algoritma KNN dan smooth. Pada setiap percobaan yang dilakukan, menerapkan nilai Q yang bervariasi yaitu 1, 3, 5, dan 7. 1, 3, 5, 7, dan 9. Di mana label berita objektif merupakan kelas positif dan label berita subjektif adalah kelas negatif. Di sini TP merupakan berita berlabel objektif, kemudian TN berita berlabel negatif, kemudian FP juga berita berlabel negatif, sedangkan FN merupakan berita berlabel positif, kemudian diklasifikasikan menjadi subjektif. Dari kedua hasil pengujian ini yaitu menggunakan smooth dan tidak menggunakan smooth. Gambar pada bagian kiri merupakan algoritma klasifikasi algoritma KNN, sedangkan gambar pada bagian kanan merupakan klasifikasi smooth plus KNN. Dari gambar ini kita dapat melihat teknik smooth dapat meningkat pada di mana akurasinya akan meningkat apabila menggunakan teknik smooth pada performa K1 dan K3. Di sini K1 akurasi 82,5 akan naik menjadi 87,5 ketika menggunakan smooth. Dan begitu juga dengan K3-nya 83,5 naik menjadi 85,2. Sedangkan untuk K5, K7, dan K9-nya ketika menggunakan smooth akurasinya menurun menjadi 80,68, kemudian dari 86 menjadi 78 dan 88 menjadi 79. Kita lihat pada presisinya. Pada presisi ketika menggunakan teknik smooth, K1-nya mengalami kenaikan dari 0,8 menjadi 0,9, kemudian 0,8 menjadi 0,99, dan 0,8 menjadi 1, 0,8 menjadi 0,87 menjadi 1 juga. Berarti di sini pada bagian presisi semua performanya naik ketika menggunakan smooth. Kemudian pada recalamizer mengalami penurunan pada K1, K2, K5, K7, dan K9. Dan begitu juga dengan F-misernya mengalami penurunan pada K1, 3, 5, 7, dan 9. Di sini performa yang paling bagus ketika menggunakan algoritma KNN yaitu berada pada K9 karena semua performanya akan naik pada performa K9, sedangkan pada klasifikasi smooth plus KNN akan bagus ketika performanya pada K1. Selanjutnya, berdasarkan penelitian ini didapat hasil klasifikasi algoritma KNN tanpa smooth lebih sensitif untuk berita objektif yang ditujukan dengan banyaknya nilai true positif pada TP atau berita objektif yang diklasifikasikan sebagai berita objektif. Dan klasifikasi algoritma KNN dengan smooth lebih sensitif terhadap berita subjektif yang ditujukan dengan banyaknya nilai true negatif atau berita subjektif yang diklasifikasikan menjadi berita subjektif. Pada penelitian ini, secara umum penerapan teknik smooth untuk mengatasi masalah imbalance kelas untuk memaksimalkan performa dari algoritma KNN adalah mengklasifikasikan. Untuk mengatasi masalah imbalance kelas untuk memaksimalkan performa dari algoritma KNN adalah mengklasifikasikan berita online. Jadi di sini tadi teknik smooth akan berperforma baik apabila pada K1 dan K3, dan pada K5 dan K7 dan K9-nya kurang baik karena mengalami
penuh benar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.